Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Alat kita untuk kampanye ke depan. Jadi ada segmentasi dari objek kampanye. Rezim Jokowi ini yang cenderung untuk mendukung Prabowo Gibran. Pemerintah rezim oligarki yang tidak fair ini sehingga menghalalkan segala cara dan driver online Depok. Amat yang saya hormati, ada Pak Sogi, ada Bang Refli, Prof. Egi, Bang Jumhur, Bang Edi, dan Pak Antoni. Ini banyak I-nya nih. Mudah-mudahan I menjadi amin ya, kita bisa menang. Insya Allah. Ya, jadi saya akan bicara terkait dengan buku sendiri dan beyond ya, di luar buku itu. Karena memang topiknya bedah buku ya, kita tidak boleh lari dari sana, tapi juga kita perlu mengerjakan dan mengantisipasi hal-hal di luar dari buku dan juga dari pilpres ya. Ada 6 hal. Nah, pertama saya kira kalau bicara buku ini sebetulnya kita sudah paham lah, karena ini menjadi aspirasi dan alat kita untuk kampanye ke depan. Kita sudah paham dan ini lebih relevan untuk orang yang memang perlu dipengaruhi untuk memilih amin, terutama itu ya. Nah, karena itu ada 6 hal yang saya usulkan ya. Untuk itu kita apresiasi ke Pak Yusuf Blegur ya. Saya sebutkan ada 6 hal ya. Pertama, tugas kita dan tim kampanye saya kira itu adalah bagaimana mempromosikan amin untuk dipilih. Karena itu hal-hal yang positif atau prestasi yang sudah dibuat oleh amin misalnya, ini harus menjadi objek untuk terus kita promosikan secara berkelanjutan. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus menyiapkan misalnya materi-materi yang pendek, singkat, dan kita kampanyekan sesuai dengan segmen-segmennya itu kemana begitu ya. Jadi ada segmentasi dari objek kampanye. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu mengcounter kampanye negatif yang terjadi atau yang dilakukan oleh lawan-lawan politik pilpres terhadap amin. Itu hal ketiga. Jadi perlu ada counter terhadap kampanye negatif, intinya begitulah. Yang keempat, tidak lupa juga kita melakukan advokasi dan kritik atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, melanggar prinsip-prinsip moral atau prinsip-prinsip pemilu yang jurdil sesuai hukum atau yang sesuai undang-undang, yang juga yang harusnya transparan. Jadi kita harus siap untuk melakukan kritik dan advokasi bagi atau apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan terjadinya kebijakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, terutama rezim Jokowi ini yang cenderung untuk mendukung Prabowo Gibran misalnya.
Nah, itu maksudnya begini. Jadi misalnya kebijakan-kebijakan itu memanfaatkan ASN, TNI Polri, ya dan sebagainya untuk mendukung calon tertentu. Yang kita juga perlu kritik atau suarakan itu pada saat yang bersamaan kampanye positif tadi adalah misalnya menteri-menteri itu harus cuti. Kalau tidak cuti, ya cuti berapa menjelang pilpres itu harus cuti, karena kalau tidak cuti itu bisa memanfaatkan fasilitas negara begitu. Kemudian kita juga mengkritik tentang putusan MK nomor 90 yang terakhir ini perpanjangan kontrak izin Freeport. Nah di sana juga terkandung ya potensi untuk adanya logistik yang didapat oleh pembuat kebijakan untuk keuntungan calon tertentu misalnya. Ada juga mungkin nanti rencana BLT yang harusnya itu APBN tapi dipakai untuk keuntungan Prabowo Gibran misalnya ini ya. Juga ada APBN APBD untuk mendukung capres non Anies misalnya atau non Amin. Nah ini contoh-contoh advokasi kritik yang perlu kita suarakan juga. Jadi itu poin keempat. Poin kelima, kita perlu membagi tugas siapa yang melakukan kampanye positif untuk mempromot Amin, sekaligus juga dengan segmentasinya itu kemana saja, menggunakan alat apa, ya. Jadi ada tugas yang memang dibagi terhadap potensi yang ada dari tim kampanye kita. Nah yang keenam, ini saya kira yang terakhir adalah kita perlu juga menyiapkan strategi dan program antisipatif ya. Jika misalnya Amin itu dijegal, KPK itu misalnya karena ketuanya sudah diganti bisa saja memanggil Anies dan Imin misalnya untuk ke KPK, atau juga seandainya nanti pemilu itu gagal atau Amin itu dilabel dengan kritik yang negatif. Nah itulah 6 hal yang saya usulkan. Artinya bahwa bedah buku ini tidak hanya kita terfokus kepada bukunya sendiri yang bisa menjadi alat kampanye promosi positif, tapi pada saat yang sama kita juga memikirkan menyiapkan strategi dan program yang sifatnya itu beyond dari buku ya, yaitu tadi saya sudah sebutkan ada 5 hal yang perlu kita lakukan. Kalau soal buku ini bagi kita sebetulnya sesuatu yang sudah kita pahami, tapi bagaimana memanfaatkan buku ini secara positif untuk mempromosi Amin, tapi pada saat yang bersamaan kita melakukan hal-hal yang perlu kita kerjakan, terutama untuk mengkritik ya pemerintah rezim oligarki yang tidak fair ini begitu, sehingga menghalalkan segala cara. Dan karena itu kita perlu bagi-bagi tugas dan usul kepada tim kampanye Amin untuk juga melakukan ini. Tidak cuma sibuk kita kampanye positif, tapi di sisi lain mereka melakukan banyak pelanggaran, menghalalkan segala cara, itu kita diam. Saya kira ini sesuatu yang tidak benar, dan karena itu kita perlu bagi-bagi tugas. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.